Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Sahabat guru, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal UP Pedagogik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya tuliskan part 1 bagian pertama. Kenapa? Karena saya akan membahasnya dalam satu video itu terdiri dari 1 sampai 4 atau 5 soal saja, supaya sahabat guru tidak bosan menonton videonya, dan akan saya lanjutkan pada video-video selanjutnya untuk bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan untuk itu, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, agar bantu saya untuk like, share, subscribe, dan komen supaya channel YouTube saya terus berkembang. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat guru tidak ketinggalan informasi atau updatean video saya selanjutnya. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja untuk soal yang pertama, tetapi sebelumnya kita lihat dulu capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, pada kompetensi pedagogik dengan capaian pembelajaran yang pertama ini, yaitu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Dengan indikator esensialnya yaitu merumuskan indikator yang sesuai. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita disuruh meminta merumuskan indikator yang sesuai berdasarkan KD yang diberikan oleh soal. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, sahabat guru, pada soal tadi kita diminta untuk menentukan indikator dalam KD 3.7. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Biasanya kita menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom. Nah, untuk KD mengidentifikasi informasi, tadi kita lihat bahwa KD 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi. Maka kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi, hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Nah, sahabat guru, di sini kita sudah lihat bahwa jika KD-nya mengidentifikasi informasi, maka KKO atau kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kita lihat lagi ke soal bahwa yang menyebutkan ciri, tujuan, dan isi yaitu terdapat pada pilihan jawaban yang E. Jadi, untuk jawaban soal mengidentifikasi informasi, maka KKO yang tepat atau indikator yang tepat yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi.
Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang kedua, yaitu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya adalah merumuskan materi yang sesuai. Kalau tadi kita diminta untuk merumuskan indikator, kalau sekarang kita diminta untuk merumuskan materi yang sesuai. Nah, ini soalnya, seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, E. Keterampilan. Maksudnya di sini adalah materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu materi yang menggunakan dimensi pengetahuan faktualkah, metakognitifkah, proseduralkah, atau konseptualkah, atau keterampilan. Kita lihat pembahasannya. Sahabat guru, bahwasanya ketika kita menyusun materi pembelajaran, maka materi pembelajaran itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Karena ketika kita menyusun materi, maka harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, sehingga cakupan materinya juga berupa materi yang mencakup pengetahuan faktual, yang memuat fakta, metakognitif, yang relevan, prosedural, yang memuat prosedur, dan juga konseptual yang memuat konsep. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kalau pengetahuan faktual maka berisi contoh terkait dengan materi, sedangkan metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari, konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi, prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan, materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, melakukan pemeranan. Sehingga ketika kita balik lagi ke soal di sini, dengan KD 4.16 memerankan, dan ketika memerankan isi fabel atau legenda, maka ada tahapan atau proses-proses yang harus dilewati atau yang harus dibuat agar kita dapat menjawab dari kebutuhan KD memerankan. Kalau lihat dari pembahasan kita tadi, maka jawaban yang benar adalah C, pengetahuan prosedural. Karena ketika kita memerankan isi fabel atau legenda, maka kita membutuhkan prosedur-prosedur atau proses-proses seperti karakternya akan diperankan dengan siapa, jalan ceritanya bagaimana, maka kita ada tahapan-tahapan atau proses prosedur-prosedural yang kita lewati. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikator esensialnya di sini adalah menetapkan rumusan langkah pembelajaran menulis yang sesuai. Jadi soalnya nanti dengan indikator kita disuruh menetapkan rumusan langkah pembelajaran. Nah, di sini kita lihat soalnya, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas.
Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Kita lihat pembahasannya di sini, bahwa ketika kita melaksanakan rumusan langkah pembelajaran, itu merupakan wujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22, ada beberapa pendekatan atau metode pembelajaran, yaitu yang pertama, scientific, yaitu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Kalau inquiry itu meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sedangkan discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Dan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evaluasi proses dari hasil proyek. Sedangkan berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, setelah kita tahu rumusan langkah pembelajaran dari 5 macam pendekatan atau metode pembelajaran ini, kita kembali lagi ke soal. Jadi dengan soal seperti ini, maka pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan yang mana? Di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencermati topik, kemudian mendata. Jadi mencermati itu sama saja dengan mengobservasi atau mengamati, kemudian mendata bisa dengan menanya, mencari dan mengumpulkan informasi, itu sama saja dengan mengeksplorasi, kemudian dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan, menjanjikannya secara lisan di dalam kelas, itu sama saja dengan mengkomunikasi. Sehingga berdasarkan pembahasan kita tadi, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu pendekatan saintifik. Kita ke soal yang terakhir di video saya kali ini, untuk capaian pembelajaran yang keempat, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia, serta konteks dan karakteristik siswa. Dengan indikator menetapkan rumusan langkah pembelajaran membaca yang sesuai. Kalau di capaian pembelajaran yang ketiga tadi langkah pembelajaran menulis, nah di capaian pembelajaran yang keempat ini yaitu rumusan langkah pembelajaran membaca. Kita lihat soalnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Nah, sahabat guru, di sini langkah-langkahnya kita lihat yang pertama yaitu mengamati, kemudian merumuskan pertanyaan, berarti dia melaksanakan menanya, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, itu sama saja dengan mengeksplorasi, kemudian membuat kesimpulan, itu sama saja mengasosiasi, dan mempresentasikan hasil diskusi, itu sama dengan mengkomunikasi. Sama seperti soal sebelumnya tadi, dengan langkah-langkah seperti ini, maka pendekatannya yaitu pendekatan saintifik.
scientific, di mana scientific itu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, scientific. Baiklah sahabat guru, demikianlah soal dan pembahasan saya pada video kali ini. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.